Jauh apa tanggul laut ini sih batasnya baru sampai sini ya. Tapi nanti teman-teman ini akan lurus terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi, gue beserta Arifin akan mengajak kalian untuk jalan-jalan, melihat kondisi terkini pembangunan yang ada di Jakarta. Dan kembali gue bakal ngebahas salah satu mega proyek yang dimiliki oleh Jakarta yang berkolaborasi dengan Kementerian PUPR, yaitu proyek NCICD, National Capital Integrated Coastal Development, dalam kurung Tanggul Laut. Dan proyek ini sudah berjalan dari tahun 2017 ya. Dan ini adalah rekomendasi dari si mantan penjajah di Indonesia, yaitu negara Belanda, teman-teman. Di tahun 2014 negara Belanda menyarankan ke Indonesia harus segera dibuatkan tanggul laut, karena kalau tidak ini pesisir utara Jakarta akan hilang dari peta. Karena nggak bisa dipungkiri ya, kutub utara di sana dan di kutub selatan itu esnya makin mencair, sehingga debit air di lautan itu bertambah. Imbasnya salah satunya ada di Indonesia, teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat ya, sebenarnya di Muara Kamal ini sudah ada tanggul sebenarnya teman-teman. Cuma tanggulnya ini makin hari airnya makin tinggi ya. Kalau secara elevasi tanah, kalau kanan lihat yang sebelah kiri dan sebelah kanan, ini sebelah kiri sebenarnya sudah lebih tinggi daripada sebelah kanan, teman-teman. Ini karena ada tanjakan aja, karena ada jembatan ini. Kalau enggak ini akan pendek ini. Ini contohnya nih, teman-teman. Nih, kalau kalian lihat ya, dari kanan ke kiri ini sedikit lebih rendah daripada sisi kanannya. Ini kalau nggak ada tanggul, ini pasti meluber kemana-mana. Dan tanggul laut raksasa itu adalah yang di ini, teman-teman, di depan kita saat ini. Ini dia tanggul raksasanya yang saat ini terus digarap ya oleh PUPR dan SDA DKI Jakarta ya. Jadi NCICD itu, teman-teman, ada 3 fase kalau nggak salah ya. Fase A, fase B, dan fase C. Fase A-nya itu adalah pembuatan tanggul laut di pesisir. Jadi di pesisir pantai itu dibuatkan tanggul laut yang seperti ini. Dan setahu gua yang masuk di proyek DKI ya ada 6, teman-teman. Muara Kamal, Muara Angke, Pantai Blencong, terus Pantai Mutiara. Ada 6 pokoknya, sorry kalau lupa 2-nya lagi. Pokoknya ada 6 dan semuanya itu sudah gua angkat. Kalian lihat di playlist di video ini aja, terus pilih tanggul laut, di situ lengkap proyek NCICD, teman-teman. Oke, kita akan jalan-jalan masuk ke dalam ya, untuk melihat sejauh apa tanggul laut ini sih batasnya baru sampai sini ya. Tapi nanti teman-teman ini akan lurus terus sampai ke sana. Sampai ke sana itu pokoknya jauh aja. Pokoknya di pesisir utara Jakarta itu semua nanti akan di tanggul laut seperti ini, teman-teman, tanggul raksasa. Oke, kita naik motor dulu karena gue bisa gempor kalau jalan kaki.
Dan itu dia saudara-saudara kita sedang melakukan pembersihan. Terima kasih Pak sudah menjaga kebersihan. Itu pekerjaan sepele tapi vital sekali ya dalam menjaga kebersihan. Jadi tetap harus kita hormati beliau, teman-teman. Dan ini dia sepanjang jalur ini ya. Dan kalau kita lihat ya di sini ini sudah pasti lebih rendah sudah ini untuk yang sisi sini ya teman-temannya, karena ini sisi kanan ini kapal ini yang tiang-tiang kapal itu, dan pasti nggak jauh dari lumbung kapal itu dari tanggul tersebut sudah rendah ini di sini nih, ya Allah. Dan ini tempat jualan ikan ya teman-teman. Ini sih harus pakai drone harusnya ya, tapi nggak apa-apa deh, nanti di next kali ya, next video kita pakai drone. Oke, kita jalan-jalan dulu melihat kondisi terkininya. Iya, ini harus pakai drone, ini nggak bisa kalau nggak pakai drone. Duh, sayang banget ya. Aduh, ya Allah. Aduh, pakai musik lagi. Paling males kalau dengar musik kalau lagi ngevlog. Pasti kena copyright. Oke, itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan ya teman-teman. Jadi permasalahan banjir di Jakarta itu ada 3 hal teman-teman. Yang pertama banjir kiriman, yang kedua hujan lokal, yang ketiga adalah banjir rob. Dan ketiga hal ini sudah diantisipasi oleh pemerintah dan saat ini sedang digarap. Yang pertama banjir kiriman dari Bogor, alhamdulillah sudah selesai ya. Bendungan Ciawi Sukamahi dan Bendungan Ciawi Sukamahi sudah diresmikan dan itu bisa mereduksi sekitar 30%. Terus hujan lokal itu diantisipasi dengan proyek 942, 9 polder, 4 waduk atau ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Dan proyek 942 ini sebenarnya teman-teman esensinya adalah untuk mengamankan dan memanfaatkan air teman-teman. Jadi mengamankan di sini agar air hujan yang turun itu tidak menjadi musibah. Jadi diolah sedemikian rupa dalam penanganannya ya, disimpan di waduk, di polder, dan jika air berlimpah atau melebihi ambang batas maka itu akan dibuangnya ke sungai. Makanya sungai ini termasuk ke proyek 942 di Jakarta untuk dinormalisasi teman-teman. Dan juga ada sodetan Kali Ciliwung yang bisa mereduksi sekitar 10%. Jadi ini di tengah ini ada proyek nasional, ada proyek daerah juga untuk mengatasi banjir teman-teman. Terus yang ketiga adalah banjir rob. Banjir rob ini juga sudah diantisipasi oleh pemerintah kita dengan dibangunkannya tanggul laut atau NCICD, National Capital Integrated Coastal Development. Dan NCICD ini ada 3 tahap kalau setahu gue ya, 3 atau 4 gitu. Ada fase A, B, C, dan D ya.
A, B, C, D. Fase A-nya ini sedang running ya, dan sekitar 80%. Jadi fase A itu dia membuat pemerintah kita bekerja sama dengan SDA DKI Jakarta untuk membuatkan tanggul di pesisir utara Jakarta. Dan yang masuk ke proyeknya ataupun menjadi tupoksinya Pemprov DKI Jakarta ataupun SDA DKI Jakarta adalah ada 6 sama jari bawah. Ada 6. Yang pertama ada Muara Kamal, Muara Angke, Kali Blencong, terus Pantai Mutiara. Aduh, duanya lagi lupa. Pokoknya ada 6 teman-teman. Dan itu adalah itu semua adalah bukti nyata ya bahwa pemerintah kita serius dalam mencarikan solusi terbaik untuk rakyatnya. Salah satunya ada di Jakarta. Jadi yuk kita dukung pemerintah kita dalam membangun negeri ini. Jangan kita recokin. Kalau ada yang kurang-kurang, mereka hanyalah manusia biasa teman-teman. Berikan masukan, berikan saran dengan cara yang baik, bukan dengan olok-olokan ataupun maki-makian teman-teman. Karena kita pun kalau berbuat salah dan kita dinasihati dengan cara olok-olokan, pasti nasihat tersebut akan sulit kita terima. Karena di atas ilmu itu ada namanya adab teman-teman. Karena kita tahu setan itu imamnya para malaikat pada saat itu. Tapi setan itu dikeluarkan dari surga karena tidak punya adab. Jadi yuk kita beradab biar tidak kayak setan. Udah itu aja bisa gue sampaikan, dan minta maaf jika jalan-jalan kita di Muara Kamal ini ada salah-salah kata atau salah-salah review teman-teman. Gue hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kata, gue Abdul Fattah Arifin dari Muara Kamal, Jakarta Utara ya. Utara atau Barat ini, lupa saya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.